Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para tulab wa talibat a'azzani Allah wa iyyakum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Idah al-Qawaidil Fiqhiyah karya Al-Allamah Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih di kaidah yang pertama, yakni kaidah al-umuru bimaqasidiha, dan kita masuk ke pembahasan syarat-syarat niat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah wa amma syurutun niyyah fa arba'atun. Syarat-syarat niat atau syarat sahnya niat itu ada 4. Al-awwalu al-islam wa min thamma la tasihhul ibadatu minal kafir asliyan kana aw murtaddan 'ala ar-rajih hatta fi ghuslihi 'ala ar-rajih aidan. Syarat niat yang pertama, haruslah beragama Islam. Artinya orang yang berniat harus seorang muslim. Sehingga la tasihhul ibadat minal kafir. Karena yang namanya niat itu adalah ibadah, dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Ya, ibadah tidak sah dari orang kafir. Baik orang kafirnya kafir asli ataupun kafir karena murtad, menurut pendapat yang lebih kuat. Begitu pula kasus dalam mandi besar, mandi wajib bagi orang kafir juga itu tidak sah. Artinya orang kafir yang junub kemudian dia mandi wajib, maka mandi wajibnya tidak sah. Karena mandi wajib membutuhkan niat, dan niat itu haruslah seorang muslim, tidak boleh non muslim. Sehingga mandi wajibnya dianggap tidak sah, sehingga hadas besarnya tidak terangkat. Oleh karena itu dalam bab fikih, orang yang baru masuk Islam, orang kafir masuk Islam, kalau di masa kafirnya dia pernah junub, maka ketika dia masuk Islam hukum mandi baginya adalah wajib. Bukan lagi sunnah, tapi hukumnya wajib. Wa kharaja an dzalika suwarun. Ada permasalahan yang keluar dari syarat harus beragama Islam ini dalam beberapa kasus. Ya, artinya tidak harus dia muslim. Orang yang berniat tadi tidak harus muslim. Kan hukum asalnya orang yang berniat harus muslim supaya niatnya sah. Tetapi ada hal-hal, kasus-kasus yang keluar dari kaidah yang pertama tadi atau dari syarat yang pertama tadi. Boleh orang yang berniat tadi tidak harus beragama Islam dan sah. Apa contohnya? Al-ula az-zimmiyatu tahtal muslim. Az-zimmiyah, baik di sini maksudnya perempuan yang ahlu kitab. Ya, perempuan ahlu kitab, Nasrani atau Yahudi yang di bawah penguasaan atau di bawah tanggung jawab seorang laki-laki muslim. Baik itu contohnya suami istri, artinya suaminya muslim, istrinya Nasrani misalnya. Atau seorang sayyid, tuan, punya budak non muslim. Nah, wa yasihu ghusluha minal haidhi liyahilla lihaliliha wat'uha bila khilaf lid-darurah. Kalau ada seorang muslim menikahi seorang Nasrani, berpemuda atau laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab, Nasrani misalnya atau Yahudi, sesuai syarat-syaratnya dalam mazhab Syafi'i yang agak ketat ya. Kan hukumnya sah, diperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan Nasrani misalnya atau ahlu kitab. Lalu bagaimana nanti ketika terjadi jima misalnya, atau si istrinya yang Nasrani ini haid, lalu suci dari haid.
Nah, ketika dia suci dari haid, dia tidak boleh langsung digauli sama suaminya. Harus mandi dulu. Nah, pertanyaannya kan tadi di awal kita sebut yang namanya mandi junub itu kan harus membutuhkan niat. Butuh kepada niat, dan niatnya harus seorang muslim, syaratnya biar sah. Nah, bagaimana kasusnya seperti ini? Seorang istri non muslim dinikahi oleh laki-laki muslim, terjadi haid, kemudian dia bersih dari haid, harus mandi agar bisa dijimai suaminya lagi. Nah, di sini ulama mengecualikan ketika itu maka si wanita atau istri yang non muslim tadi mandinya niatnya untuk agar supaya suaminya halal untuk menjimanya lagi. Liyahilla lihaliliha wat'uha bila khilaf. Artinya tetap diperbolehkan liddaruratil jima'. Ya, karena Allah membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlu kitab, maka konsekuensinya ya boleh si wanita tadi mandi junub atau mandi setelah haidnya berhenti, tujuannya agar boleh dijimai lagi oleh suaminya. Karena kan haram menjima wanita ketika sedang haid sampai dia mandi. Wa yushtaratu niyatuha kama qata'a bihil mutawali warrafi'i. Dan disyaratkan niatnya. Apa niatnya? Niat untuk tahliluz zawaj. Ya, apa istilahnya tuh? Lihiliyatil istimta'. Nah, itu. Ya, supaya diperbolehkan lagi suaminya untuk istimta'. Itu niatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Mutawali dan Imam Ar-Rafi'i. Wa sahahahu fil tahqiq, wa sahahahu An-Nawawi dalam kitab At-Tahqiq. Qala fil Rawdah, dan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Rawdah, yakni Rawdatul Talibin, fa in imtana'at ajbaraha alaihi wastabahaha wa illam tanwi lid-darurah kama tujbarul muslimatu al-majnunatu. Kalau si istri yang tadi harusnya mandi supaya halal kembali digauli oleh suaminya menolak untuk mandi, maka suaminya yang memaksanya mandi. Suaminya nanti yang memandikan, istabahaha wa illam tanwi. Suaminya yang memandikan, dan kalau istrinya nggak mau berniat, maka nanti suaminya yang berniat. Suaminya yang berniat memandikan si istri supaya istrinya itu menjadi halal lagi untuk digauli. Karena lid-darurah, ya, lid-darurati al-jima'. Sebagaimana kalau seseorang punya istri seorang wanita yang gila. Istrinya sakit kemudian menjadi gila. Kemudian istrinya ini haid. Dan haidnya berhenti. Nah, suaminya ingin menjimaknya. Ya nggak boleh sampai dia mandi. Masalahnya dia gila. Dan nggak sah niatnya orang gila. Karena tidak mumayyiz, tidak berakal. Ya. Maka nanti suaminya lah yang memandikan si perempuan gila tadi agar apa? Agar sah untuk atau halal untuk dijimai lagi. Oke, itu contoh kasus yang pertama. Yang boleh meskipun tidak beragama Islam tapi niatnya dianggap dalam syariat. Contoh yang kedua, ats-tsaniyatu al-kafaratu tasihhu minal kafir wa yishtaratu minhu niyatuha li'anna al-mughallab fiha janibul gharamat wan niyatu fiha litamyizi la lil qurbah. Membayar kafarat. Maka membayar kafarat ini sah meskipun dari orang kafir. Ya, dia harus berniat, tujuannya untuk niat membayar kafarat. Meskipun yang berniat atau yang membayar kafarat adalah orang non muslim, orang kafir. Contohnya seperti kafaratul qatl, membunuh tidak sengaja. Kan membunuh tidak sengaja itu kafaratnya adalah membebaskan budak dan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau puasa kan nggak mungkin. Misalnya memerdekakan budak. Atau contoh lain kafaratul yamin. Ya, kafaratul yamin itu kan membebaskan budak atau memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Pilihan. Nah, jadi kalau orang kafir itu membayar kafarat, dia niat
mengeluarkan hartanya niat untuk membayar kafarat, baik itu kafaratul qatl atau kafaratul yamin, maka dianggap sah kafaratnya. Kenapa? Li'annal mughallab fiha janibul gharamat. Karena yang ditengok atau yang dilihat sisi kafarat itu adalah sisi, kalau itu bukan sisi ibadah tapi sisi harta atau sisi tanggungan hutang. Dan niat di sana tujuannya hanya untuk litamyiz, ya, untuk membedakan ini mengeluarkan harta untuk apa, apakah untuk kafarat atau untuk yang lain. Jadi hanya untuk sekedar membedakan saja, bukan untuk kurbah, bukan untuk kurbah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap sah jika kafarat dikeluarkan oleh orang non muslim. Artinya kalau sudah sah, nanti ketika dia masuk Islam misalnya, atau dia kembali masuk Islam setelah murtad wal'iyadzubillah, dia tidak lagi mempunyai tanggungan membayar kafarat. Ats-tsalitsatu az-zakatu idza akhrajaha al-murtaddu hala riddatihi fatasihhu wa tujzi'uhu. Sama dengan kafarat, orang yang murtad wal'iyadzubillah, dia murtad setelah terkena kewajiban bayar zakat. Artinya hartanya sudah mencapai nisab. Dia sudah terpenuhi syarat-syarat membayar zakat. Lalu dia murtad. Maka ketika dia murtad tadi, kalau dia mengeluarkan zakat, maka zakatnya terhitung sah. Ya, ini kafir murtad ya. Kalau kafir asli, dia secara hukum tidak ada kewajiban membayar zakat. Dan nanti kalau dia masuk Islam, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat yang dia belum bayarkan saat dia sudah baligh dan saat hartanya sudah mencapai nisab. Karena kafir asli, al-Islam yajubbu ma qablahu, kan begitu. Tapi kalau orang murtad ini kan berbeda. Karena dia pernah masuk Islam, kemudian dia meninggalkan kebenaran, keluar dari Islam, maka dia memiliki tanggungan membayar zakat. Tidak gugur zakat baginya. Maka kalau dia dalam keadaan murtad tadi, wal'iyadzubillah, kemudian dia bayar zakat, maka zakatnya terhitung sah. Tas az-zakatu idza akhrajahal murtad hala riddatihi fatasihhu wa tujzi'uhu. Zakatnya sah berarti yusqitul qadha. Kenapa? Sama kayak kafarat, li'anna zakah janibul maliyah. Karena zakat itu yang dilihat lebih banyak sisi harta, ya, janibul mal, kewajiban harta. Sehingga kalau dia bayarkan zakat meskipun dalam kondisi belum beriman, belum kembali ke agama Islam, maka zakatnya sah dan menggugurkan kewajiban. Artinya dia tidak punya hutang zakat lagi kalau nanti kembali masuk Islam. Yang keempat, ar-rabi'ah, contoh kasus yang keempat, idza nawa safaral qasri wa huwa kafirun u'tubirat niyatuhu fa idza aslama fi athna'il masafah qasara 'alal arjah. Ada orang non muslim mau safar jarak jauh. Misalnya dia orang Solo mau ke Jakarta. Ngapain? Urusan bisnis, dagang, atau mau berobat, atau apapun lah. Yang penting bukan safar maksiat. Dia mau ke Jakarta urusan safar mubah. Oke. Lalu di tengah-tengah safar dia masuk Islam, walhamdulillah. Pertanyaannya, apakah boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah mengqashar salat? Jawabannya boleh. Ya. Karena kan yang namanya safar bukan ibadah. Safar itu ya ada biasa saja. Dan safar dia tadi kategorinya safar mubah. Kayak tadi dia niat safar untuk bisnis atau untuk berobat atau untuk belajar, apapun lah itu, selama bukan safar maksiat. Dia niat safar, dan safar itu sendiri kan bukan ibadah. Safar itu sendiri itu adalah perbuatan adah biasa. Dan selama safarnya itu tujuannya bukan safar maksiat, kemudian di tengah-tengah safar dia masuk Islam, maka boleh dia mengambil rukhsah untuk mengqashar salat. Ya. Idza nawa safaral qasri, seorang non-muslim, seorang kafir berniat untuk safar qasar dari ke Solo ke Jakarta. Maka niat safar itu teranggap meskipun dia masih belum masuk Islam. Fa idza aslama fi athna'il masafah, lalu di tengah jalan
dia masuk Islam, lalu dia mengambil rukhsah mengqashar salat, qashara 'alal arjah, punya hak dia untuk mengqashar. Oh Ustadz, bukannya ada kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Iya, rukhsah qasarnya itu tidak boleh berkaitan dengan maksiat. Lah ini kan dia safar, tidak tujuan untuk maksiat. Ya, dia kan niat safarnya, dia ketika masih non muslim, dia safarnya itu untuk tujuan mubah. Lalu di tengah-tengah safar dia masuk Islam, baru boleh dia sholat, sah dia sholat, dan boleh juga dia mengambil rukhsah mengqashar sholat. Ayo. Yang kelima, al-khamisatu idza aslama al-kafiru ma'a tulu'il fajr wa wafaqa akhiru islamihi at-tulu'a fa huwa muslimun haqiqatan wa yasihhu minhu shaumun nafli wa amma al-fardu fala yasihhu minhu wal halatu hadhihi li'anna at-tabyita syartun. Contoh yang kelima adalah seorang non muslim masuk Islam bertepatan dengan terbitnya fajar, bertepatan dengan tibanya waktu subuh. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bertepatan dengan akhir kalimat syahadat yang dia keluarkan, itu tola'al fajar, terbit fajar, masuk waktu subuh. Maka dia disebut fahuwa muslimun haqiqatan. Iya, dia menjadi muslim yang hakiki. Statusnya berubah menjadi kafir, dari kafir menjadi muslim. Wa yasihu minhu shaumun nafl. Kalau dia mau puasa sunnah, it's okay, sah, asalkan dari pagi dia belum memakan apapun. Ya, kenapa? Karena dalam puasa sunnah tidak ada syarat harus tabyitun niyah. Kalau puasa fardu kan syaratnya harus niatnya tabyid sejak malam hari. Nah ini dia masuk Islam bertepatan dengan terbit fajar, tiba waktu subuh. Berarti sudah lewat waktu malam. Maka boleh bagi dia, sah baginya untuk berpuasa sunnah. Wa ammal fardu fala yasihu minhu wal halatu hadhihi li'anna tabyita syartun. Nah kalau dia mau puasa fardu ya udah nggak bisa. Ya, misalnya pas bulan Ramadan dia masuk Islam, tapi Islamnya bertepatan dengan sholat subuh, dengan azan subuh. Ya, bertepatan dengan masuknya waktu subuh. Ya, maka pada hari itu dia sudah tidak bisa puasa Ramadan, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena kondisinya dia tidak bisa lagi berniat, karena niatnya sudah lewat. Maka di sini perbedaannya hanya masalah tabyid saja. Kalau puasa fardu itu harus tabyid, kalau puasa sunnah tidak diharuskan tabyid. Aywa. Tapi para ulama atau seperti misalnya guru saya Habib Ali mengatakan kasus kelima ini sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang sedang dibahas. Tadi kan disebutkan syarat orang yang berniat harus muslim. Wa kharaja an dzalika suwar. Ada contoh-contoh kasus yang keluar dari syarat yang pertama, yang mana non muslim pun dianggap sah niatnya. Contoh yang kelima kayak tadi, orang non muslim masuk Islam saat bertepatan dengan masuknya waktu fajar, masuknya waktu subuh, sah bagi dia puasa sunnah, tapi tidak sah bagi dia puasa wajib, karena puasa wajib harus tabyid. Ini sebenarnya pembahasan tentang tabyid saja, tidak ada sangkut pautnya dengan syarat Islam sebagai orang yang berniat. Ayo, ala kulli hal itu penjelasannya terkait pembahasan atau kasus nomor 5. Yang kedua, syarat niat yang kedua. Asyartu tsani at-tamyiz, fala tasihhu ibadatu sabiyyin la yumayyiz wala ibadatu majnunin. Syarat niat yang kedua adalah mumayyiz. Ya. Mumayyiz itu kan man yafhamul khitab wa yuhsinul jawab. Nah, itu definisi mumayyiz. Di antaranya, ya, memahami khitab, dia paham apa yang kita ucapkan dan bisa menjawab dengan baik. Atau kita suruh-suruh dia paham. Atau bahasa lainnya atau terjemah lainnya yang namanya mumayyiz itu
ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yaghsilu wahdahu dan seterusnya. Bisa melakukan hal-hal yang seperti makan, minum, ganti baju, mandi, istinja itu sendiri sudah bisa. Itu mumayyiz. Ya, itu apa namanya? Mumayyiz. Maka tidak sah ibadah atau tidak sah niat orang yang belum mumayyiz. La tasihhu ibadatu sabiyyin la yumayyiz, ya. Kalau usia mumayyiz kan kira-kira umur 6-7 tahun ke atas. Kalau belum mumayyiz maka tidak sah ibadahnya. Sehingga kalau ada anak kecil belum mumayyiz berwudu, ya tidak sah wudunya. Kecuali ke dalam kasus kalau dia diwudukan sama bapaknya kalau mau tawaf misalnya. Ada anak kecil umur 2 tahun dibawa pergi haji sama bapaknya, dibawa ikut tawaf misal. Maka juga anak kecil yang usianya kurang dari mumayyiz nggak bisa jadi imam atau nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia belum mumayyiz. Tapi kalau sudah mumayyiz, sah sholatnya. Meskipun belum wajib bagi dia sholat, tapi kalau dia sholat sah. Apalagi termasuk kalau dia jadi imam sholat, maka tetap juga sah karena sudah mumayyiz. Maka syarat tamyiz ini mengeluarkan sobi ghairu mumayyiz dan juga orang gila. Ibadahnya orang gila tidak sah karena tidak memiliki tamyiz. Syarat yang ketiga, al-ilmu bil manwi mutabiqan lil waqi' falau i'taqada anna al-wudu'a aw as-salata sunnatun lam yasih. Walau i'taqada anna fihi ma furudan wa sunanan wa lam yumayyiz sahha hatta min al-alim kama qalahu Ibnu Hajar khilafan lil Baghawi. وبقي قسم ثالث وهو ما لو أتى بالأفعال ولم يعتقد شيئا وكان يخفى عليه مثل ذلك فالقياس الصحة وإن كان قولهم لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه يقتضي خلافه قاله الشارح. Syarat yang ketiga adalah mengetahui sesuatu atau apa yang dia niatkan sesuai faktanya, muttabiqan lil waqi'. Gimana maksudnya? Falau i'taqada anna al-wudu'a aw as-salata sunnah lam yasih. Kalau ada orang niat berwudu dan dia meyakini wudu itu sunnah, tidak wajib. Atau dia meyakini salah satu rukun wudu itu sunnah. Misal, dia meyakini membasuh wajah itu bukan wajib. Enggak harus. Membasuh wajah itu cuman sunnah saja, misalnya. Ya, atau dia meyakini sholat zuhur itu tidak wajib, kan tidak sah ibadahnya, ya, tidak sah niatnya. Tapi kalau dia, nah sekarang kalau dia sebagaimana banyak orang awam meyakini semua wudu itu hukumnya fardu, semua perbuatan dalam wudu itu fardu, niat itu wajib, kumur-kumur wajib, istinsyak, istinthar itu wajib. Pokoknya semua perbuatan wudu itu wajib semua menurut dia. Meniga-kalikan basuhan itu wajib dan seterusnya dan seterusnya. Membasuh telinga itu juga wajib. Ya, maka ini tetap sah wudunya. Jika dia meyakini semua perbuatan wudu itu rukun, maka wudunya sah. Tapi kalau dia meyakini semua perbuatan wudu itu sunnah atau bahkan menganggap wudu sendiri itu adalah perbuatan yang sunnah saja, tidak wajib untuk sholat, ya maka dia tidak sah ibadahnya. Tapi kalau meyakini semuanya fardu, sah. Atau walau i'taqada anna fihi ma furudan wa sunanan wa lam yumayyiz. Dia tahu dalam wudu itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Tapi dia nggak bisa membedakan mana. Ya, dia tahu dalam wudu itu nggak semuanya rukun. Ada yang sunnah wudu, ada yang rukun wudu. Tapi ditanya apa yang rukun, apa yang sunnah, nggak tahu. Ya, nggak tahu. Atau dia bilang salah satu di antara membasuh wajah dan membasuh kaki itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Tapi ditanya mana yang rukun, mana yang sunnah, nggak tahu. Maka ini juga sah. Ya, jadi kalau dia meyakini semuanya fardu, maka ibadahnya sah. Meyakini ada yang rukun dan ada yang fardu,
tapi dia nggak tahu, nggak bisa menjelaskan secara mendetail, nggak bisa menunjuk secara ta'yin, maka juga ibadahnya sah. Sahha hatta minal alim. Ya, meskipun dari orang alim. Alim di sini bukan alim kabir ulama, bukan, tapi alim di sini adalah orang yang sudah memiliki waktu yang cukup baginya untuk mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah dari ibadah seperti sholat maupun wudhu. Sebagaimana pendapat Ibnu Hajar, dan ini berbeda dengan pendapat Imam Al-Baghawi, yang mana Imam Baghawi mengatakan kalau dari alim itu tidak sah. Kalau dia nggak bisa membedakan, maka tidak sah wudhu atau sholat dari alim. Sedangkan kata Ibnu Hajar mutlak sah meskipun dari orang alim, selama dia tidak mentakyin mana yang sunnah tadi. Wa baqiya qismun tsalits, lalu ada kategori yang ketiga. Tadi kan yang pertama menganggap semuanya sunnah, tidak sah. Yang kedua menganggap semuanya, menganggap ada yang rukun, ada yang sunnah, tapi nggak bisa membedakan, nggak tahu, maka ini sah. Atau menganggap semuanya rukun, fardu, maka sah. Yang ketiga, lau ata bil af'al walam ya'taqid syai'an wa kana yakhfa alaihi mithlu dzalik. Ya, dia wudu gitu aja, wudu aja, salat aja. Ya, dia nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, nggak tahu. Ya, dia betul-betul awam. Ya, mungkin orang baru masuk Islam yang mana nggak tahu sama sekali mana yang rukun salat, mana yang sunnah, nggak dia tahu. Dia belum belajar atau belum memiliki ilmunya. Kemudian dia salat atau dia berwudu, fal qiyasu as-sihah. Maka secara qiyas dari kasus-kasus yang tadi sebelumnya, ya maka ibadahnya sah. Wa in kana qauluhum, meskipun perkataan atau pendapat ashab Syafi'i, la yajuzul iqdam, tidak boleh kita melakukan sebuah perbuatan, la yajuzul iqdam ala fi'il, ya tidak boleh kita melakukan sebuah perbuatan hatta ya'lama hukum Allah, sampai kita mengetahui apa hukum Allah terkait ibadah tersebut. Fihi yaqtadi khilafuhu. Ya. Tadi kan pendapat yang disebut oleh Syekh Al-Lahji, al-qiyas as-sihah. Kalau ada orang berwudu atau sholat dan dia betul-betul tidak tahu ini mana yang rukun, mana yang sunnah, dia sholat gitu aja tanpa mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah, lam ya'taqid syai'an, maka wudu atau sholatnya sah. Ya, pendapat yang lebih tepat, yang sesuai qiyas itu sah. Meskipun ada pendapat ashab secara kaedah tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa mengetahui hukum ibadah itu apa, itu tidak sah. Ya, tetapi yang dikuatkan oleh penulis, yang rajih oleh penulis adalah sah. Ya, adalah ibadahnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Syarat yang keempat adalah adamul munafi, tidak adanya hal-hal yang menafikan niat itu sendiri. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya karena ini cukup panjang. Ya, cukup panjang. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.